Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kesempatan pada malam hari ini memang menjadi kesempatan yang istimewa yang disiapkan untuk para suster membaharui dan mengulang kaulnya. Dari istimewanya bisa dilihat yang hadir di sini sekian banyak umat, selamat datang Bapak Ibu. Dan kemudian kurnya pun kita pada hari ini ngebon dari Sabang sampai Merauke, diambil satu-satu dari masing-masing pulau. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, hari-hari ini kita diingatkan oleh Santo Yakobus bahwa kehidupan kita itu akan menjadi benar-benar membahagiakan ketika kita menyadari arti dari kehidupan kita, sehingga mampu memilih apa yang terpenting di dalam kehidupan kita. Berurutan, kalau kemarin kita juga mendengarkan bagaimana Yakobus mengingatkan bahwa kehidupan itu hanya seperti embun yang sebentar saja akan menguap. Hari ini diingatkan lebih keras lagi, celakalah kamu yang kaya. Menakutkan ini, karena yang di depan saya ini kaya-kaya ini. Gimana ini bisa masuk surga kalau gini caranya gitu. Kita juga takut nih. Waduh, nggak kerja ya nggak enak, kerja nanti takut jadi kaya gitu. Tak kira ya nggak ada yang takut jadi kaya. Tentu saja maksud Yakobus mau mengingatkan hal yang mendalam dan sekaligus mendasar bagi kehidupan kita, bukan hanya soal apa yang kita miliki, tetapi untuk apa kita hidup. Mengingatkan bahwa hidup kita itu akan berarti ketika kita persembahkan kepada Tuhan. Hal ini bisa menjadi landasan bagi kita untuk memahami arti kaul dari para suster KYM, tapi juga sekaligus kaul dari anggota keluarga Vincenzian. Karena yang berada di sini diikat oleh satu ikatan persaudaraan dalam teladan dan spiritualitas Santo Vincentius yang memiliki pandangan yang khas tentang kaul. Kadang kita memakai kacamata tertentu bukan karena keperluan tetapi karena pengen gaya-gaya, juga sangat ditentukan oleh kacamata apa yang dipakai sehingga bisa melihat objek tertentu sesuai dengan kadang itu yang saya ingini. Kita semua di dalam gereja mengenal istilah kaul atau triprasetya atau janji suci, atau yang sering para suster, bruder, romo itu pakai istilah nasihat-nasihat Injili. Semua atau hampir semua itu sudah kemudian umum tahu bahwa kaulnya itu biasanya ada 3. Janji untuk apa biasanya? Bapak Ibu? Hah? Tidak apa? Tidak nikah, dengan kata lain apa itu? Selibat. Kemudian kedua apa itu? Taat. Kenapa taat? Taat sama siapa? Taat sama siapa? Oh, sama Tuhan. Tapi gimana kita tahu kalau itu ada Tuhan di situ? Biasanya hadir dalam rupa pimpinan atau otoritas yang menjadi atasan dari para suster ini. Atasan itu ya tidak hanya provinsialnya, mungkin pimpinan rumah, mungkin dewan gitu istilahnya ya. Yang tidak familiar dengan istilah para suster, ada DPP, ada DPU. Janji untuk apa lagi? Untuk miskin, bener tak miskin? Sederhana. Oh, bedanya miskin dan sederhana. Ini loh bajunya bagus-bagus pakai bunga lagi. Bunganya yang masih
suster yang belum kaul kekal pakai yang warna merah muda, ya. Lalu yang pakai merah tua itu artinya sudah cek banter ya. Bukan aku loh suster, aku tadi mau mengatakan yang sudah lebih bijaksana gitu. Tapi ada yang bilang lebih tua, nggak apa-apa ya. Apakah itu maksudnya miskin untuk benar-benar nggak punya apa-apa? Maksudnya bagaimana? Sederhana itu artinya apa? Masa sederhana kesini aja naik mobil tuh mbok ya mancal gitu loh. Gimana? Apapun yang dia punya bukan miliknya sendiri tetapi dimanfaatkan untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan dalam diri orang-orang yang bisa dilayani. Kemiskinannya di sana. Jadi bukan hidup nggak punya apa-apa, wis gampang nggak perlu kaul akeh wong kere. Ya kan? Tetapi kaul kemiskinan maksudnya apapun yang dia punya bukan miliknya sendiri tetapi diperuntukkan bagi pelayanan dan untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan orang lain. Nah, itu baru kemiskinan. Hal ini atau tiga hal ini sudah umum dipahami. Tetapi ada satu yang jarang dipahami dari Santo Vincentius. Bahwa Vincentius mengajak kita melihat tiga kaul itu dengan kacamata tertentu. Bahkan bagi para romo kongregasi misi, juga para suster PK saya kira, cara pandang itu dijadikan kaul juga. Jadi kaulnya itu ada 4. Kaul bukan hanya sebuah gaya hidup. Kaul bukan hanya pilihan untuk menghidupi pola-pola tertentu atau 3 hal yang kita sebutkan tadi. Bagi Vincentius pertama-tama adalah bahwa kaul itu sebuah pemberian diri untuk pelayanan bagi orang miskin. Setuju monggo? Nggak setuju, protes sama Santo Vincentius. Bukan pada saya. Karena itulah pandangan Santo Vincentius. Orang yang berani mengucapkan kaul, silakan kalau mau mengucapkan kaul itu dengan 3 kata atau 3 mantra tadi. Tetapi yang terpenting dan ditaruh di awal oleh Santo Vincentius adalah komitmen untuk memberikan dirinya bagi pelayanan terhadap orang miskin. Baru sambungannya, karena itu saya mengucapkan apa? Kaul kemurnian, kaul kemiskinan, kaul satu lagi tadi, ketaatan. Kalau kita memperhatikan jalan pikiran Santo Vincentius ini, betapa konsistennya dia dengan Injil. Bahwa kita semua dituntun untuk mampu melihat yang terpenting dan sekaligus mengabdi yang utama di dalam kehidupan ini. Dan yang utama bagi orang beriman adalah Allah sendiri adalah Tuhan. Yang di dalam pikiran Vincentius, Tuhan itu bukan pribadi yang ada di awang-awang gak jelas, yang kemudian sesekali nampak sebagai orang tua jenggotan. Kan kadang gambaran kita seperti itu ya, membayangkan Bapa gitu. Atau menjadi Yesus yang kemudian sosoknya saat-saat tertentu kita minta datang di tengah kesulitan kita gitu. Bagi Vincentius, yang namanya Tuhan atau juga Yesus Kristus itu bukan pribadi yang tak jelas. Tetapi adalah pribadi yang kemudian menjelma. Nah, itu yang penting, menjelma. Kalau Yesus sendiri menjelma menjadi manusia super miskin. Karena itu konsisten sekali kemudian ketika Injil sampai pada akhirnya mengatakan
Dalam pengadilan nanti akan dikatakan, apapun yang telah kau berikan pada saudaraku yang paling hina ini telah engkau lakukan untuk aku. Dengan kata lain, Yesus mau menunjukkan bahwa kalau mau menjumpai dia, kalau mau menemukan dia, ketemu dengan wajah dia, temukanlah dia di dalam wajah orang susah, orang miskin. Dan orang miskin pada zaman ini nih bisa diterjemahkan dengan macam-macam. Ada yang biasanya disebut itu orang miskin yang benar-benar apa istilahnya, nggak punya. Orang bilang, kita juga sering memakai istilah nggak punya ya. Orang yang nggak punya. Karena dianggap nggak punya materi tertentu. Tetapi ada orang miskin yang kemudian dianggap orang yang tersisih. Orang yang kemudian di masyarakat mungkin dia punya, tapi oleh orang lain disisihkan dan tidak dianggap kedatangannya. Itu enggak hanya orang miskin yang sering diperlakukan gitu. Orang yang berada pun setelah mengalami mungkin entah kasus sosial apa sampai orang itu dicibiri oleh orang lain. Dan orang seperti itu mungkin kaya tapi sering-sering hatinya menjadi sangat miskin. Ada lagi orang-orang yang begitu terasing di tempat-tempat terasing, dan terlebih mereka yang benar-benar terasing karena istilahnya itu displaced, yang kemudian tercabut dari akar-akarnya. Kita di sini nggak ketemu banyak, tapi kalau Anda di negara-negara Eropa ketemu banyak mereka yang tercabut dari daerah mereka masing-masing, di Timur Tengah, dari Afrika. Kemudian mereka seperti terlempar hidupnya di tempat di mana mereka bisa ngadu nasib. Dan banyak orang yang juga setengah terlempar dari Indonesia ke tempat-tempat sekitar untuk juga semula cari kerjaan, tetapi banyak yang benar-benar diakali orang lain untuk akhirnya menjadi orang-orang yang terjual. Dengan kata lain mereka juga tercabut dari akar-akarnya karena sering-seringnya mereka nggak bisa kembali ke kampung halaman. Jadi ada sekian banyak kalau mengatakan bagaimana Tuhan Yesus hadir dan kemudian bagaimana kita membangun komitmen. Itulah yang mestinya pertama-tama kita jadikan kacamata untuk memandang ketiga kaul yang mau diucapkan atau yang telah diucapkan dan mau diperbarui atau diulangi pada hari ini. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, tentu ini adalah pembelajaran bagi kita. Dan semua yang dilakukan oleh para suster bukanlah janji yang kemudian hanya bisa dilakukan oleh para suster. Janji ini bisa diucapkan juga di dalam hati oleh umat yang terkasih. Bahkan Santo Vincentius itu cenderung menekankan janji pribadi itu. Sampai-sampai Romo CM itu nggak boleh pesta kalau mengucapkan kaul. Gak ono ceritane kaul CM jur pakai bunga-bunga gitu, nggak ada kalau kami. Lah kok bunga makan rodok lebih dikit gitu aja sama Vincentius dilarang. Gak boleh, makanya jangan berharap ya nanti wah aku akan datangi kaulnya Frater CM, kapan Frater ngomong. Jangan rahasiakan gitu, percuma meskipun datang menune podo. Iya, nggak ada pesta yang, karena apa? Karena Vincentius juga menekankan bahwa janji yang mau kamu ucapkan itu yang terpenting adalah yang privat dari dalam dirimu. Tetapi ini sah bagi para suster yang kemudian memang menghidupi pola tertentu, pola hidup bakti yang kemudian mengucapkan kaul yang sifatnya meriah, dan itu boleh, dan itu sebagian besar di Indonesia mengucapkan kaul secara meriah. Karena itu kalau kaul menjadi momen syukur bagi semua pihak. Jadi yang hanya privat-privat tadi memang rada aneh, tapi ya sudahlah gitu. Wong aku loh janji kaul, mengucapkan kaul itu. Mending kalau di kapel sini saya mengucapkan kaul itu di meja rotan yang di Villa Emmaus itu.
Saya mengucapkan kaul dititipkan sama pemberkatan villa itu tahun 99 Januari 99. Tetapi saya nggak mengeluh dan juga tidak mencela siapapun yang memang merayakan, karena ini momen syukur. Momen syukur di mana kita ini sebagai umat Allah boleh juga membuat janji yang kuat untuk mengikatkan diri pada Tuhan, dan ini juga bisa oleh umat. Meskipun Anda berkeluarga, tapi jangan lalu kamu tinggalkan suami atau istrimu gitu. Wah, aku tak melok-melok setengah kaul-kaulan lah. Nggak ada kaul-kaulan. Bahkan tadi ada seorang bapak di bawah. Ini ya, kalau suster bisa kaul sementara, 1, 2, lalu kaul kekal gitu. Aku sebagai seorang bapak rodok nyesel dibilang itu. Lu kenapa? Tahu gitu aku dulu menentukan kalau kawin itu atau nikah itu ya ada bertahap gitu. Nikah 1, nikah 2, nikah 3 gitu. Enak. Ya enggak ada gitu. Ya anggap saja kaul pertamanya itu waktu pacaran gitu. Kaul kedua waktu tunangan gitu mestinya itu ya. Lalu kaul kekalnya itu waktu nikah. Ya sudah podo gitu, impas antar kita gitu. Gitu juga kan, Anda merasakan kan? Mari Bapak Ibu sekalian, apa yang dialami para suster, mari kita juga jadikan tekad kita masing-masing untuk menjadikan hidup kita ini miskin. Bukan karena kita pakai baju compang-camping, tetapi karena mau memakai apapun yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita untuk pelayanan bagi sesama. Tetapi hidup Anda juga bisa dipersembahkan dengan kesucian keluarga. Demikian pula kalau harus berbicara tentang ketaatan. Ada banyak hal yang kadang membuat kita itu gelisah. Karena kita pinginnya tuh mau mengatur diri kita sendiri kan. Syukur kalau hasil itu aku yang mengatur. Syukur kalau orang lain itu aku yang mengatur. Tetapi dalam kenyataannya kita harus tunduk pada yang namanya rencana Tuhan. Dengan demikian, kaulnya para suster juga bisa menjadi kaul kita untuk setia memberikan diri. Biarkanlah terjadi padaku seturut kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian, para suster yang terkasih, marilah kita syukuri pengalaman indah kita malam hari ini sambil kita doakan seteguh-teguhnya bagi para suster yang akan membaharui kaul dan juga yang akan mengulang kaul.